Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, sekarang kita belajar fikih ya, buku fikihnya tentang membahas bersuci dari najis bab 3-nya sayang ya. Ingat. Nah, dalam buku Aqidah Akhlak kita belajar tentang kebersihan. Sekarang dalam buku fikih kita belajar tentang bersuci dari najis ya. Najis adalah kotoran. Banyak najis di sekitar kita. Baik najis dari buang air kecil maupun najis dari buang air besar ya. Ada najis dari kotoran binatang atau dari tinja ya. Nah, orang yang terkena najis harus segera bersuci ya. Nah, baik itu misalkan contohnya berwudu ya. Kalau enggak misalkan ada adik kita ngompol tuh depan rumah kita, harus kita bersihkan. Itu salah satu najis. Dari mana? Dari buang air kecil ya. Nah, setiap muslim itu harus menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun pakaian, tempat ibadah dan yang lainnya ya. Nah, Mister tanya, pernahkah kamu berkeringat? Pasti pernah. Pernahkah kamu terkena noda? Pasti pernah. Badan kotor terasa tidak nyaman. Pakaian yang kotor pun akan terasa tidak nyaman. Badan dan pakaian yang kotor termasuk najis ya. Apa itu najis, Mister? Najis menurut bahasa yaitu kotoran. Nah, sedangkan menurut istilah hukum Islam, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Ya, kotoran menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk apa? Beribadah kepada Allah. Misalkan kita mau sholat, ya, kita belum bersuci, belum wudu, ambil air wudu, berarti kita terhalang ibadah kepada Allah. Tidak boleh sholat dulu, ya. Nah, contohnya ya, kita misalkan habis pipis ya, habis buang air kecil, kita harus dibersihkan dulu tuh. Ya, buang air kecilnya. Nah, yang B perhatikan halaman 52-nya. Perintah membersihkan najis. Nah, itu diperintahkan untuk membersihkan najis. Bahkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 4 kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu sudah diperintahkan ya dalam ayat Al-Qur'an. Begitupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda ya, Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Beliau bersabda ya, kedua orang ini sedang diajab dan mereka diajab bukan karena dosa besar ya. Orang yang pertama diajab karena berbuat namimah atau adu domba. Adapun orang yang kedua, ia diajab karena tidak membersihkan diri dari sisa kencingnya. Nah, kalau kencing ya, kita harus apa? Harus membersihkan bekas air kencingnya. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ya, contoh sekarang yang ketiga, macam-macam najis ya. Seperti apa najis itu, Mister? Ya, najis adalah sesuatu hal yang kotor ya. Kotoran ada yang berbentuk padat dan berbentuk cair. Nah, setiap muslim diwajibkan untuk apa? Membersihkan diri dari najis yang melekat pada dirinya. Ya, najis dapat melekat pada badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, yang di lingkungan kita itu akan melekat. Makanya oleh karena itu kita harus membersihkannya. Ya, nah, setiap jenis najis berbeda cara penyuciannya. Ingat ya, jumhur ulama membagi 3 bagian najis. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan, najis mutawassithah atau najis sedang, dan najis mughalladhah atau najis besar ya. Nah, sekarang kita akan belajar najis yang pertama, yakni najis mukhaffaf atau najis ringan. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI ya. ASI adalah air susu ibu
ya. Itu najis apa? Najis ringan. Cara membersihkan najis mukhaffafah atau ringan cukup dielap ya, dihilangkan terlebih dahulu ya, dielap oleh pelan ya. Selanjutnya dilap kering. Nah, sedangkan yang kedua, najis mutawassithah ya, ingat, najis mutawassithah atau najis sedang ya, yang berasal dari air kencing ya. Selain yang disebut dalam najis mukhaffafah, kotoran manusia, kotoran binatang, nanah, bangkai, muntahan, air liur dan sebagainya itu termasuk apa? Najis mutawassithah atau najis sedang ya. Ingat ya. Nah, najis mutawassithah pun dibagi menjadi dua, sayang. Ada yang najis hukmiyah ya, dan ada najis ainiyah ya. Nah, najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada bentuk, warna, aroma dan rasa. Nah, disebut hukmiyah karena meskipun tanda ada bentuk dan sifat-sifat najis ya, tempat yang terkena najis tetap hukumnya najis. Misalkan bau bangkai, bangkainya nggak kecium ya. Nah, itu bekas bangkainya, misalkan bekas bangkainya ya kita harus bersihkan ya. Bangkai tikus, kalau nggak bangkai kucing misalkan, kita harus bersihkan walaupun bekas bangkainya ya. Sekarang najis ainiyah adalah najis yang masih memiliki salah satu dari bentuk, warna dan aroma. Nah, cara menyucikannya adalah dibasuh dengan air sampai najis dan sifatnya hilang. Sifatnya itu seperti aromanya, baunya hilang. Nah, harus dibersihkan ya. Nah, contohnya. Nah, sekarang najis mughalladhah atau najis berat, najis besar. Ya. Najis mughalladhah adalah najis yang berasal dari air liur, kotoran dan apapun yang keluar dari babi, anjing dan peranakannya. Misalkan kita nih digigit anjing atau enggak anjing, hewan anjing itu ke tangan kita, kalau enggak ke badan kita, dijilatin. Nah, itu udah najis ya. Itu disebut dengan najis mughalladhah atau najis besar, harus dibersihkan ya. Mister, dibersihkannya dengan apa, Mister? Cara membersihkan najis mughalladhah ya, hendaklah dibuang najisnya terlebih dahulu ya. Tempat yang terkena najis dibersihkan dengan air bercampur tanah. Wah, tanya dengan air bercampur tanah tuh. Cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warnanya, baunya dan rasanya. Nah, itu najis mughalladhah atau najis besar ya. Seperti hewan anjing, hewan babi. Makanya jangan dekat-dekat anjing ya. Nah, itu pelajaran fikih kita tentang apa? Tentang bersuci dari apa? Dari najis ya. Nah, mungkin sekian pelajaran fikihnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Baca bukunya sayangnya. Mungkin sekian dari Mister. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.